Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Ya, kiranya kita semua selalu dalam kondisi sehat ya, dan stay positif juga. Karena emang kondisi sekarang sedang sedang sangat challenging buat kita semua ya untuk bersama-sama menghadapi badai COVID ini. Oke, teman-teman, selamat datang di webinar We Care Community. Mungkin seperti yang disampaikan oleh teman yang mengundang bahwa siang hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang sebuah topik yang sangat relevan dengan kondisi PPKM saat ini. Nah, PPKM darurat lebih tepatnya ya. Lebih spesifik yaitu kita akan membahas tentang instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang solusi HEPA filter untuk di dalam ruangan tertutup. Nah, teman-teman, sedikit informasi aja tentang komunitas We Care bahwa kegiatan Zoom seperti ini sudah sering sekali kami lakukan sejak tahun 2017. Dan ya, sebulan rata-rata bisa 2-3 kali sampai sekarang. Dan semenjak masa pandemi, kami lebih sering melakukan Zoom meeting seperti ini untuk memberikan sharingnya. Dan sedikit gambaran buat teman-teman yang akan memberikan sharingnya, ini tuh luar biasa banget teman-teman, nggak tanggung-tanggung, yaitu founders-nya We Care Community sendiri yang akan memberikan sharingnya. Yaitu saya akan bacakan ya, beliau berdua. Yang pertama adalah Dr. Nandia Primadina, seorang dokter spesialis mata, dan Bapak Insinyur Gadang Priyono. Mereka berdua mendirikan komunitas We Care ini sejak tahun 2017. Dan komunitas ini mempunyai program kepedulian tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan melalui udara sehat dan membantu masyarakat Indonesia untuk mencapai hidup sehat berkualitas dan umur yang panjang. Dan melalui program Tata Kelola Udara, kami memberikan sosialisasi, simulasi udara, rekomendasi, dan solusi yang terbaik. Memberikan solusi filtrasi sudah diterapkan di lebih dari 114 rumah sakit dan korporasi di Indonesia, serta kebutuhan secara personal di seluruh Indonesia. Oke, teman-teman, kita siapkan catatan baik-baik, siapkan hati dan pikiran yang baik untuk sama-sama belajar ya. Oh ya, terakhir dari saya bahwa untuk sesi tanya-jawab, teman-teman silahkan menuliskan di kolom chat, dan kami akan diskusikan pada sesi kedua nanti. Tidak perlu melakukan raise hand, cukup di kolom chat saja. Oke, tanpa berlama-lama, yuk teman-teman kita langsung connecting ke Pak Gadang Priyono dan Dr. Nandia. Silakan. Oke, sebentar Mas Doni, sebentar ya. Sebentar Mas Doni, sebentar. Oke, Mas Doni, apa kabar Mas Doni? Baik Pak Gadang, sehat-sehat. Ya, Mas Doni, kalau Mas Doni dengar berita sekarang ini, seperti apa sih Mas Doni yang rasakan saat ini Mas Doni? Iya Pak Gadang, mungkin sudah kita semua sama-sama tahu lah ya bahwa pemberitaan COVID itu begitu masif saat ini gitu ya, dan kondisinya memang tidak terlalu, sangat challenging sih Pak Gadang, itu yang saya rasakan Pak. Oke, Mas Doni, saya mau manggil dulu ya founders dari komunitas We Care. Selamat datang Bu Dr. Nandia. Oke, selamat siang Pak Gadang, Mas Doni. Selamat siang. Aduh, aku masih deg-degan ini tadi ya. Ngomong-ngomong ini baru pertama kali kita YouTube live kan Pak Gadang, jadi masih deg-degannya masih sekarang. Ya benar Bu, Oke. Merasa saya manggilnya Bu Dina aja ya Bu ya, bukan Dr. Nandia ya, Bu Dina saja ya Bu ya. Oke Bu, jadi hari ini kita... Oke, aku ambil napas panjang dulu deh. Kita mulai hari ini. Oke, sebentar ya teman-teman. Ntar aku share dulu ya. Bentar ya. Sudah nggak deg-degan lagi kan Bu? Bismillah, enggak. Udah kelihatan ya Pak Gadang ya? Sudah kelihatan Bu. Tinggal Oke, sip. Kita mulai ya. Bismillah. Oke Pak Gadang, kita mulai Pak Gadang. Ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu ke Bapak-Bapak, Ibu dan teman-teman, Ibu, ini isinya nanti kita mau bahas apa. Kita mau berdua, jadi kita nanti berdua ya sharingnya, jadi nanti ada tektok-tektoknya. Jadi oke, kita lihat apa yang mau kita bahas hari ini, siang ini, Bu Dina. Oke,
Saya manggilnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab. Teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas ada 4 topik loh. Yang pertama nanti Bu Dina akan cerita mengenai pengertian ruang sehat, kemudian juga sekaligus apa sih sebenarnya bagaimana proses penyebarannya, penularan COVID-19 dalam ruang tertutup. Ini kaitannya dengan yang tadi Mas Dodi sampaikan, ada yang namanya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15. Nanti kita mau bahas juga ya Bu Dina ya. Dan yang terakhir, karena pembahasannya adalah mengenai bagaimana kita bisa memberikan solusi di ruang tertutup, maka nanti kita akan cerita ya Bu Dina ya, solusi dari pengalaman kita sudah 3-4 tahun ini, bagaimana nanti solusi ini bisa melakukan yang namanya proses dilusi dan dekontaminasi. Jadi ini disimpan dulu ya, pengertian 2 ini nanti kita akan bahas. Oke, sekarang lanjut ke Bu Dina ini. Ya, oke Pak Gadang, kita ini sekarang sudah 1 minggu ya menjalani yang dinamakan PPKM darurat ya. Kayaknya seluruh Jawa Bali semua melakukan PPKM darurat ya. Itu betul-betul tepat sekali dengan kondisi Indonesia yang sekarang memang kalau kita melihat ya dalam kondisi darurat corona ya. Dan kalau kita lihat ini kapan ya Pak Gadang ya kita waktu itu bicara ya. Kita bicara tanggal 28. 28 waktu itu ya teman-teman, Indonesia itu kasusnya 21.342 ya, di mana positivity rate-nya itu 51,62%. Nah kemudian kita bicara lagi itu waktu itu ya, tanggal 5 Juli Bu Dina. Tanggal 5 ya itu 27.000. Nah kemudian hari ini kita bicara lagi kan ya Pak Gadang ya. Iya, hari ini kita bicara lagi ya, dan kemarin adalah 38.391 kasus harian. Dan memang kita melihat bahwa begitu banyak hal terjadi termasuk karena adanya mutasi dari virus tersebut sehingga akhirnya terjadi penyebaran yang sangat cepat ya. Kalau saya melihat dari sosmed dan WA group itu miris banget Pak Gadang ya, karena begitu banyak teman-teman kita yang terpapar dan sekaligus keluarganya dan tidak jarang berakhir dengan kematian. Ya, dan betul, Bu. Kalau kita melihat itu Pak Gadang sekarang kenapa kok kalau kita bilang itu sepertinya cepat banget itu ya kondisi memburuk dan kemudian meninggal. Yang saya lihat dari mutasi COVID ini yang sudah masuk, kayaknya katanya bahkan mutasi COVID ini kayaknya semua mutasi COVID itu sudah kumpul di Indonesia, gitu Pak. Jadi yang paling saya melihat sebagai dokter tidak mudah yaitu adanya pembekuan darah, ya. Karena kalau pembekuan darah, ya darahnya kemudian menggumpal ya bisa nyumbat kemana-mana dan berakhir dengan kematian mendadak seperti itu, ya. Dan bahkan sudah ada berita tentang yang katanya kalau cuman berpapasan saja dengan adanya variasi mutasi ini akan dengan demikian mudah terpapar. Dan yang paling membuat saya miris itu adalah sekarang begitu banyak balita, anak bahkan janin ya yang kemudian tidak selamat karena mutasi virus ini. Nah, akhirnya yang kita melihat, setuju nggak Pak Gadang? Pak Gadang punya nggak itu cerita bahwa rumah sakit penuh. Kalau saya sih Pak, di WA group, saya kan ada WA group kedokteran ya Pak, itu betul-betul saya melihat bahwa betapa tidak mudahnya bahkan rekan-rekan medis saja untuk untuk menitipkan saudara, kerabat, keluarganya itu di rumah sakit. Ya, karena ya memang tempat tidurnya tidak tersedia gitu. Pak Gadang juga banyak ya, kemarin ini ya kehilangan satu sahabat di SMA. Jadi karena memang keterbatasan tidak ada tempat tidur, maka pada saat hari ke-10 dibawa ke rumah sakit langsung sudah meninggalkan kami semua. Saya juga cukup sedih nih karena memang pada saat itu nyari rumah sakit susah sekali Bu Dina. Iya. Nah, akhirnya kemudian timbul di sosial media, bahkan di berita-berita di WA group begitu banyak paket isolasi mandiri ya. Yang menjadi saya agak concern di sini begitu banyak sekarang tempat isolasi mandiri, bagaimana dengan nakes yang ada di isolasi mandiri itu Pak Gadang ya? Betul. Karena kalau kita melihat teman-teman sejawat saya baik dokter maupun perawat itu banyak sekali yang gugur ya. Kalau kita bisa melihat semua gedung di Jakarta, banyak banget yang akhirnya dijadikan untuk isolasi mandiri. Nah, kita perlu juga melihat apakah ada dokter atau tenaga kerja kesehatan yang ada di situ. Ya. Nah, jadi teman-teman,
Bapak Ibu sekalian, memang pada hari ini kami Wiker Community akan membicarakan tentang sebuah ruang ya. Kalau kita buat itu adalah sebuah ruang sehat ya. Mengapa sih kok kita bilangnya sebuah ruang sehat? Sebetulnya adalah ada beberapa alasan ya kenapa kami membuat sharing tentang ruang sehat, karena kita melihat apabila kita sekarang tidak banyak bergerak dan lebih banyak ada di ruangan, di rumah, tentu saja itu akan membantu sekarang untuk tidak menyebarkan COVID terlalu banyak atau kita tidak terpapar oleh COVID. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, mengapa saya atau kami berdua men-sharingkan tentang ruang sehat, karena memang untuk kita bisa survive dan selamat dari misal terpajan atau terpapar COVID ya, atau mencegah terjadinya COVID ya memang kita harus memperbanyak tentara kita yaitu antibodi ya, dan kemudian juga memperkecil jumlah pajanan kita atau memperkecil jumlah virus yang masuk. Karena sebetulnya kita itu loh Pak Gadang sudah dikasih Tuhan yang Maha Kuasa satu waktu di mana tubuh kita itu memproduksi daya tahan tubuh. Yaitu loh waktu tidur ternyata. Nah seringkali kita malah nggak ngeh, betul nggak Pak Gadang? Zaman dulu Pak Gadang pasti nggak ngeh ya. Kalau tidur itu malam itu ternyata penting banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Disitulah sebetulnya kita diproduksi daya tahan tubuhnya. Jadi artinya ya itu tadi tidur malam 7-8 jam Pak. Ya kan, nggak boleh pakai lampu, ya nggak boleh pakai getaran, nggak boleh pakai TV, handphone, bahkan nggak boleh ketiduran, ya. Dan juga nggak boleh stres habis lihat kepo tentang apa jumlah COVID, ya kan, kemudian tidur, jadi tidurnya nggak nyenyak jadinya, ya kan. Nah, yang kita lihat tidur dengan udara sehat itu penting banget untuk meningkatkan jumlah tentara yang diproduksi oleh tubuh kita. Nah, yang ketiga, kenapa kok kita sharingkan ini, kami sharingkan ini adalah sebagai alternatif untuk membuat siapapun bisa isolasi mandiri dan tidak menyebarkan ke keluarga yang lain serumah ya, walaupun kita isolasi mandiri di rumah, gitu Pak ya. Itu ada 3 alasan. Nah, sebetulnya kan cuman seperti ini aja loh teman-teman. Sebuah ruangan ya, ini keren banget ya Pak ya, kamar tidurnya ya. Kira-kira kalau kamar tidurnya keren itu kan belum tentu nggak ada virusnya ya Pak ya. Ya, jadi perlu diukur ya Bu ya. Ya, jadi artinya kita melihat bahwa ruangan ini bisa saja ruang tempat tidur, tapi bisa saja ruang kerja. Ya. Bisa saja ruang tamu, ruang meeting seperti itu, tetapi ruangan yang kita harapkan bebas dari COVID. Nah, tentu saja sekarang Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita harus bikin apa ya namanya Pak Gadang ya, kita harus setuju dulu gitu ya Pak ya, setuju kesepakatan dulu. Ya Bu ya, istilahnya adalah dulu. kita sepakat dulu ya. ini. Jadi kita kesepakatan dulu bahwa kita percaya bahwa yang namanya virus ini nggak kelihatan, ya sudah nggak kelihatan mematikan pula, setuju ya Pak ya? Ya betul. Perihal pertama ini kita harus setuju banget nih kalau virus ini nggak kelihatan tetapi juga mematikan. Nah yang kedua ini loh Pak, yang seringkali saya itu pingin banget gitu ya ngasih tahu. Seringkali teman-teman ibu-ibu tuh mengatakan bahwa kalau kamar sudah dibersihkan dia akan bersih selamanya, ya. Yang mereka seringkali nggak sadar bahwa udara itu bergerak di kamar, setuju ya Pak ya? Misal kita masuk, habis buka jendela, habis masuk kamar, ya di ruangan itu udaranya bergerak, teman-teman. Ya, bahkan kalau kita memakai kipas angin, memakai pendingin, nah itu malah bikin aliran udara sebetulnya. Nggak pakai ini aja udara bergerak, ya kan? Apalagi kalau sekarang kita memakai pendingin atau kipas angin. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ada di ruangan tertutup, itu udaranya bergerak, teman-teman. Ya. Jadi walaupun sekarang sudah dibersihkan, tidak bisa 24 jam kita bilang bahwa kamar kita bersih atau ruangan kita bersih. Nah, yang ketiga, kita harus melek tentang berapa ukuran virus, ya. Ukuran virus itu teman-teman kalau kita melihat itu sel darah merah tuh yang merah itu 1 sel ya.
Nah, coronavirus tuh kecilnya kecil banget itu teman-teman. Nggak tahu berapa kali lebih kecil tuh ya, 0,1 mikron. Iya. Sementara sel darah merah itu 7 mikron. Ya. Nah, jadi ternyata sel sel COVID tadi ini digolongkan dengan yang kita sebut sebagai partikel yang di bawah 2,5 mikron. Nah, teman-teman sudah harus akrab dengan kata PM2,5, yaitu semua hal-hal ya, Partikel halus ya, Bu. partikel yang berukuran 2,5 mikron ke bawah. Gitu ya, Pak ya? Betul ya, Pak Gadang? Betul, Bu Dan Dina. ukurannya itu lebih kecil dari sel darah merah. Sehingga bablas anginnya gitu loh Pak Gadang ya. Iya. Langsung masuk aja, nggak pakai dibersin-bersin, dia langsung masuk gitu teman-teman ya. Nah, yang keempat kita perlu juga melek tentang bagaimana sekarang COVID itu menular. Ya. Kita sudah tahu banget, sering banget kita di webinar bilang bahwa COVID itu menyebar melalui droplet atau aerosol. Kalau droplet itu ukurannya lebih dari 5 mikron. Kok bisa ya, Bu? Wong itu coronanya kecil, tapi kok bisa ukurannya besar? Iya, karena virus tidak bisa terbang-terbang sendiri, teman-teman. Dia harus dompleng sama jaringan tubuh kita, misalnya air liur, dahak, seperti itu. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana juga dia bisa kecil ya, di bawah 5 mikron. Ya. Nah, nanti kita belajar. Nah, terus bagaimana sekarang penularannya di ruang tertutup? Ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman, tadi kita belajar tentang bagaimana ruang itu tertutup dan mengalir udaranya. Jelas aja, pada saat sekarang kita berbicara, batuk, bersin, tentu saja ada partikel yang keluar. Apalagi kalau kita tidak pakai maskernya tidak proper, pakai maskernya juga sekarang tidak double ya teman-teman, sehingga akan keluar. Nah, kalau kita melihat tuh Pak Gadang, ya, kalau sekarang kita ngobrol, itu bukan cuma yang muncrat aja yang kelihatan. Justru pada waktu kita ngobrol, itu ada yang partikel yang halus banget yang kita sebut sebagai aerosol yang bisa terbang sampai 8 meter. Jauh ya Pak ya? Padahal Pak Gadang, ruangan kamar kita berapa sih Pak kira-kira panjangnya? Biasanya idealnya cuma 6 kali 6, 6 kali 5, ya, atau 4 kali 6. 6 meter aja Bu. Ruang kamar kerja saya ini cuma 4 meter Pak. Ya. Jadi kalau sekarang kita ngobrol, kebayang nggak? Padahal bisa 8 meter teman-teman. Ya. Nah, kemudian itu kalau ngobrol. Nah, kalau bersin atau batuk, lebih gila lagi. Coba teman-teman bersin, ayo. Pak Gadang kalau bersin itu kan ngaget-ngagetin ya Pak ya? Betul kan? Itu dengan segenap tenaga itu Bu Dina. Oh iya, dengan segenap tenaga mengeluarkan. Nah, itu pada waktu mengeluarkan energi untuk, bukan ini kekuatan untuk bersin, bukan sekedar 8 meter saya rasa Pak. Ya. Nah, terbayang kalau itu ternyata sekarang ada di ruangan yang tertutup. Ya, bisa ngebayangkan ya Pak Gadang ya sekarang ya. Gimana kalau bahasa Jawanya tuh mulek. Ya, mulek kan di dalam apa namanya? Di dalam kamar tersebut ya. Nah, ini lagi yang saya lihat, ternyata si awan gas tadi itu bisa melintas ruangan. Kok bisa ya Pak ya? Kok bisa melintas ruangan lewat apa ya Pak ya? Lewat ventilasi Bu. Biasanya kalau di gedung-gedung perkantoran atau yang sifatnya sentral gitu, dia akan lewati kisi-kisi dari ventilasi tersebut Bu Dina. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau kita melihat ya sekarang bahwa yang namanya virus itu bisa menyebar lewat ventilasi udara. Jadi kalau di gedung itu mungkin aja nggak Pak? Misalnya gedungnya lantainya lantai 10 gitu ya. Ada penderita di lantai 8, yang lantai 10 bisa ketularan nggak Pak? Kira-kira Pak? Ya, itu ada beberapa studi yang menyatakan, menggambarkan, menceritakan seperti itu Bu Dina. Jadi kalau nanti teman-teman lihat ada studinya juga pada saat itu ya, kita pernah bahas di acara webinar waktu itu. Oh gitu ya Pak ya. Oke, nah sekarang kita sambung nih sekarang. Teman-teman tentunya ingin tahu lah ya sudah deh aku ngerti nih sekarang Bu Dina, Pak Gadang. Terus bagaimana kita bisa tahu nih ada nggak sih COVID di ruanganku? Kan gitu ya Pak ya. Nah, sekarang kita sama-sama sharingkan gimana deteksinya.
sebetulnya kita bisa mulai deteksi ya. Kita sejak tahun 2017 tuh sukanya mendeteksi ruangan, betul ya Pak ya? Zaman dulu Iya, betul. kita zaman dulu kan deteksi polutan ya. Nah, Ya, sekarang kita sekaligus bisa mendeteksi bagaimana ruangan itu bersih atau kotor lewat PM2,5 detektor, gitu ya Pak ya. iya Bahkan betul. yang Dan ini sekarang banyak itu sekali Bu di apa namanya di toko-toko online dan ya, sensornya juga bervariasi. Ada yang 3 sensor hingga sampai 8 sensor Bu, sesuai dengan kebutuhan dari dengan teman-teman kebutuhan semuanya. kita ya. Oke. Nah, jadi ini loh teman-teman yang sekarang kita pakai sebagai indikator apakah ruangan kita itu sekarang bersih, steril, aman ya lewat indikator ini. Teman-teman bisa screen capture ya. Dan ini yang saya lihat tadi teman-teman yang saya ceritakan, ada ibu-ibu yang bicara sama saya, tenang aja kan sudah saya bersihkan Bu tiap hari, pasti aman nih. Nah, sebetulnya satu ruangan dikatakan aman atau tidak kalau dalam 24 jam itu PM2,5-nya di antara 0 sampai 12 12 mikrogram. Ya, per jadi meter kubik. ya, jadi Per meter. kecil banget ya Pak ya. Ngomong-ngomong teman-teman, sehari yang lalu bahkan di ruang living room ya, ruang Ruang tempat tamu. TV itu ya di Jakarta Timur itu 100 Pak Gadang. Tuh, Iya, 100 lebih dari Pak. 100 kemarin Bu. Iya, Kita ukur. sangat tidak sehat ya Pak ya, kalau kita Ya. lihat ya. Nah, teman-teman juga nggak apa-apa. Nah, seringkali yang ini kita nggak lihat. Sebetulnya apa ya, kotornya seperti ini nggak langsung bikin kita sakit, teman-teman. Nanti karena inflamasinya atau peradangannya berjalan sangat pelan, ya. Tapi tiba-tiba bisa saja jadi serangan jantung, tiba-tiba sakit kanker, seperti itu. Kalau sekarang kita melihatnya bahwa udara itu nyaman-nyaman aja, ya. Jadi kalau kita melihat sekarang ternyata banget loh Pak dampak polusi ya, angka PM2,5 yang tadi ada di dalam tabel itu dengan peningkatan kerentanan kita terhadap COVID Pak Gadang. Ya, ini cukup menarik Bu Dina untuk kita bahas Ibu dari sisi dari medis, dari dokter. Yang nomor 1, 2, 3, 4 ini sepertinya harus kita bahas secara detail ya Bu ya. Apalagi banyak sekarang ini kan masyarakat Indonesia punya penyakit bawaan atau penyakit komorbid ya. Ibu bisa ceritakan yang mengenai paparan Jadi PM2,5. kalau kita punya komorbid, teman-teman, ditambah dengan paparan polusi yang sangat besar di Indonesia, sudah bisa kita katakan bahwa polusinya setiap saat ya. Ternyata komplikasi terhadap terjadinya komplikasi pernapasan pada orang yang komorbid itu lebih besar sekali dan lebih parah. Itu Pak. Ya. Dan pada saat terpapar sering tergantung dengan imun tubuh juga ya Bu ya ternyata ya Bu ya. Iya, jadi misalnya nih saya nih Pak punya komorbid asma, ya kan? Tentu saja saya harus fokus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh Pak Gadang. Kenapa? Karena dengan adanya polusi itu juga polusi aja menimbulkan peradangan kronis, betul ya Pak ya? Tambahan lagi ditambah dengan COVID, kan jadi double kayak kuadrat gitu Pak, ya kan? Kemudian, pada saat imun kita lemah, otomatis Bu virusnya masuknya juga gampang ya Bu Dina ya. Iya, kalau imun kita lemah, tentaranya kan nggak ada Pak Gadang. Iya. Terus itu virusnya dilawan pakai apa? Kan nggak ada ya kan. Kemudian ditambah lagi ternyata sekarang nomor berapa Pak? 4 aja Pak nomor ya? Nomor 4 ini Bu yang sangat perlu diketahui teman-teman semua ini Bu. Ya. Ternyata dengan polusi yang tinggi teman-teman, umur virusnya jadi lebih panjang. Lebih lama di udara ya Bu ya? Ya, katanya sampai 16 jam Pak Gadang berada di udara. Ya, jadi ini betul-betul dia jadi kayak super power gitu loh Pak. Gitu loh, dengan ketambahan PM2,5 yang tinggi sekali. Ya, nah jadi ini loh teman-teman, saya kasih gambaran saja bahwa kalau di ruangan kita bisa ukur. Ya, apakah pasti itu ada COVID? Kita nggak tahu. Yang penting kita ukur dulu nih teman-teman, karena COVID dia juga termasuk di antara itu. Ya, di antara partikel-partikel halus tersebut ya. Nah, itu 138 contohnya ya.
Nah, kemudian tentu saja kita harus memberikan perlakuan, ya, karena udara yang seperti itu nggak bisa cuma ditiup atau ditarik, teman-teman, ya, harus ada namanya perlakuan, ya. Pak Gadang, saya bisa ini sedikit ya, sepertinya saya lihat banyak orang di waiting room. Tadi saya sudah saya sudah berikan link YouTube yang baru. Mungkin teman-teman yang mengundang bisa mengarahkan teman-temannya untuk masuk YouTube yang dengan link. Mas Doni sudah menginformasikan, Bu, dengan link yang baru. Mas Doni sudah ada di kolom chat. Ada di chatting kali ya? Ya. Ya, oke. Nah, jadi perlakuan tadi Pak Gadang nggak bisa cuma ditiup ya, kemudian ditarik, harus ada satu hal yang kita lakukan sehingga udara yang tidak bersih tadi kemudian jadi bersih tanpa ada partikel baru. Juga nggak ada partikel lolos. Nah, gimana taunya? Ya dengan alat indikator tadi. Tidak boleh lebih dari 12 mikrogram per meter kubik dalam 24 jam. 24 jam. Ya, jadi bukan yang sewaktu-waktu diperiksa selalu di bawah 12 seperti itu, ya. Jadi yang dilakukan oleh alat itu, ya teman-teman, adalah melakukan dilusi. Pak Gadang, dilusi itu apa sih, Pak? Ini kalau kita baca, Bu Dina, dilusi itu adalah udaranya dicairkan, Bu. Gitu. Oke. Jadi udara yang tadi kotor, kemudian diberikan perlakuan sehingga kemudian dia menjadi jauh lebih ringan ya Pak ya, karena betul. Tidak ada kontaminannya ya. Tetapi karena sekarang masa pandemi teman-teman, kita harus ditambahkan bukan saja dilusi, tetapi juga dekontaminasi gitu. Kenapa? Karena kita khawatirkan ada virus di dalamnya dan virus itu harus mati. Gitu ya, jadi, harus hilang gitu. Ya. Jadi Bu Dina yang tadi contoh yang sebelumnya kan 138 sekarang menjadi 8 mikrogram per meter kubik, artinya proses dekontaminasi ini ya Bu ya, artinya konsentrasinya dikurangin, konsentrasinya dikurangin sampai habis, bahkan kalau 24 jam seringkali bisa 0 Pak, gitu. Ya. Jadi ada sebuah alat yang ditaruh yang memberikan sebuah dekontaminasi dan dilusi dalam 24 jam on ya, sehingga ruangan itu menjadi sangat bersih. Seperti ini, Pak. Ya. Jadi angkanya 1 tuh, Bu. Angka 1. Itu sebetulnya kenyataan aja ini, saya crop aja ini sudah angka di kamar ini kebetulan waktu ya, itu. Di kamar kerjanya Bu Dina itu. Ya, 1 ya. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang perlu kita singgung nih Mas Gadang, Pak Gadang, tentang adanya klaster. Ya, kalau kita yang membuat saya itu sedih adalah begitu banyak satu rumah ketularan. Ya, ternyata itu betul-betul kita harus mau untuk tahu lebih bijak tentang adanya 3 faktor, yaitu ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi ibaratnya seperti ini nih Pak, ya kan? Kalau nggak pakai masker di dalam ruangan dan banyak orang, itu betul-betul namanya hotspot. Hotspot itu ya virusnya nyaman tuh berkembang di situ. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau punya tempat hotspot yang lebih safe? Pastilah pakai masker, ya. Kemudian jaraknya itu 2 meter lebih, ya. Bahkan sekarang 8 meter ya Pak ya. Betul nggak tadi ya? Kemudian ada di luar ruangan, ya. Bahkan sekarang kan diminta untuk bermasker ganda. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa sih kok bisa terjadi ya seperti itu ya? Karena manusia bernafas. Dan setiap kita bernafas itu mengeluarkan udara sekitar 10 liter per menit. Lah, kebayang nggak kalau 1 jam itu kita mengeluarkan nafas sampai 600 liter udara. Besar banget ya Pak ya? Banyak banget ya? Banyak sekali Bu, 600 liter Bu. Nah, sekarang kalau kita berkerumun, misalnya ada 100 orang di ruangan ukuran 150 meter kubik. Jika ventilasinya tidak ada, maka dalam 1 jam dengan napas yang normal, maka ruangan itu terisi 60.000 liter udara, Pak. Banyak sekali. Nah, kalau di rumah bagaimana? Sama. Ukurannya mungkin cuma berempat ya.
Ya, ukurannya ruangannya 4x5 40 saja itu Bu ya. ya, dengan ketinggian 3 4x5 meter. ya, Ya. 3 meternya ke atas ya. Ya. Nah, jika ruangannya tidak ada ventilasi dan mereka mungkin tidur bareng nih 8 jam nih Pak, ya kan? Artinya ada 19.000 liter udara berputar di dalam 8 jam itu Pak. Ya, jadi di sini perlu Sekarang proses kita, yang namanya dilusi dan dekontaminasi ya Bu ya. nah, Karena tadi banyaknya karena tadi apa? jumlah liter. Ya, karena sekarang kita tambahkan nih Pak sekarang, ya. Dengan adanya COVID, ternyata di penderita yang flu, ternyata seseorang itu bisa mengeluarkan 1.000 sampai 10.000 virus setiap 30 menit. Anggap aja nih ya, dalam pandemi ini, dalam 1 jam itu seseorang mengeluarkan 10.000 virus. Nah, sekarang kita gabungkan nih Pak, ya. Kalau dalam ruangan tadi ada 20 yang terinfeksi, Pak, maka akan ada 200.000 virus yang berterbangan setiap jam. Nah, seringkali kan orang bekerjanya lama ya, Pak, lebih dari 3 jam. Kalau 3 jam aja ada 600.000 virus. Artinya dalam 1 meter persegi, 1 meter kubik, itu 4.000 virus. Padahal virus ini masih satu. Nanti kalau sudah ketemu sama jaringan tubuh kita, Pak, dia bermultiplikasi, nggak jadi 4.000 lagi, tapi eksponensial gitu, lebih Pak. Banyak. Ya. Nah, kalau sekarang di rumah, kok bisa sih sekarang di rumah banyak sekali keluarga yang terpapar ya? Ternyata kalau ada 1 orang yang terinfeksi, ya maka ada 10.000 virus per jam, jadi ada 80.000 virus, Pak. Dalam 8 jam kalau mereka tidur bareng, ya. Artinya dalam 1 meter kubiknya itu ada 1.000 hampir 1.500 virus yang berterbangan. Nah, dari situ mungkin sekarang teman-teman bisa melihat begitu mudahnya klaster keluarga terjadi. Gitu ya Pak Gadang ya. Saya berharap ini jadi jelas ya buat teman-teman semua. Ya. Nah, jadi kayaknya itu yang kita tadi melihat sebagai kita harus tahu seperti apa COVID, kemudian kita harus tahu bagaimana udara itu bergerak, bahwa udara itu bisa diukur, bisa kemudian dilakukan dilusi dan dekontaminasi. Nah, sekarang kami dari komunitas akan membicarakan solusi yang bijak. Kayak kita mengatakannya solusi yang bijak. Teman-teman Bikar Community tidak represent satu produk apapun, ya, karena kita komunitas. Kita hanya memberikan rekomendasi. Nah, kenapa kok kami benar-benar sangat ingin teman-teman mendengarkannya dengan hati, ya? Karena kita betul-betul harus melihatnya secara bijak dalam memilih purifikasi udara. Betul ya Pak Gadang ya? Karena urusannya kan urusan keselamatan ya, urusan keselamatan, urusan jiwa nih teman-teman. Ya, jadi gimana Pak? Kita bahkan sudah dapat sesuatu ya dari pemerintah sekarang ya Pak Gadang ya? Betul, jadi seminggu yang lalu kita mendapatkan ada instruksi Menteri Dalam Negeri, tadi disebutkan juga oleh Mas Doni nomor 15 tahun 2021. Jadi ini masih benar-benar fresh. Di situ saya hanya menggarisbawahi bahwa pada saat kita punya ruang tertutup, Bu Dina, kita perlu yang namanya air purifier, yaitu dengan HEPA. Jadi nanti kita akan bahas lebih spesifik mengenai HEPA itu seperti apa. Oh ya, jadi sudah ditentukan bahwa HEPA ya Pak ya? Ya. Jadi HEPA pun juga sudah ditulis Bu di dalam Permenkes terkaitnya dengan di rumah sakit, yaitu nomor 7 tahun 2019, bahwa untuk benar-benar menjaga kualitas udara di ruang-ruang tertentu yang ada di rumah sakit, itu pun juga harus dilengkapi dengan HEPA filter, contohnya kayak ruang operasi, ruang isolasi, ICU, dan lain-lain. Jadi secara Permenkes juga sudah disampaikan. Dan tidak hanya Permenkes Bu, ternyata di Asosiasi Amerika yang namanya ASRAE, jadi Ibu bisa lanjut, next. Itu juga disampaikan. Jadi ASRAE ini seluruh dunia ada dan mereka punya chapter masing-masing setiap negara. Contohnya di Indonesia juga ada. Itu juga disampaikan bahwa untuk mengurangi konsentrasi kontaminan dalam ruangan, Bu, ada 2 cara. Kalau kita bisa lakukan perbaikan ventilasinya, istilahnya kita bobol-bobol ruangan kita perbaiki ventilasinya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, ya kita hanya satu cara, yaitu kita menempatkan filtrasi di ruangan tersebut, yaitu bagaimana kita nanti menyaring udaranya dengan HEPA filter juga. Jadi antara Permenkes dan sebuah organisasi besar, asosiasi besar ini juga menyatakan hal yang sama, Bu Dina. Oke.
Jadi rekomendasinya memang benar apa yang dikatakan di Instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa ruang tertutup harus dengan HEPA. Di sini juga sudah sesuai gitu, sudah terkait sama, benar-benar sudah terkait. Oke. Oke, Jadi kita berikutnya. sebagai orang awam pun harus mau tahu ya soal HEPA ya Pak Gadang ya. Ya, betul. Ya, jadi teman-teman, nah ini kalau saya ngelihat ya teman-teman, ibu-ibu nih kan saya kan juga ada di kompleks ya Pak Gadang ya. Iya, Jadi banyak sekali ya mereka, Bu sekarang klaster keluarga ya Bu iya, ya. jadi banyak banget yang masuk gitu, sampai saya tuh bingung gimana ngejelasin sama ibu-ibu ya tentang HEPA, karena banyak banget tuh ide-ide untuk mematikan virus yang saya tahu mereka hanya melihatnya dari sosial media ya, kemudian dari WA Group ya, kemudian dari penawaran ya. Sebetulnya yang saya ingin tekankan bahwa yang kita hadapi sekarang kan bukan nyamuk ya Pak Gadang ya. Betul Yang Bu. kita hadapi kan ya namanya virus. Virus. Ya. Jadi ya tentu saja yang harus kita lakukan sesuatu yang bisa nangkap virus, bukan cuma nangkap nyamuk seperti itu Pak ya. Ya. Jadi ini yang sebetulnya teman-teman kami meminta dengan rendah hati teman-teman untuk melihatnya lebih bijak bahwa yang kita sekarang sedang hadapi adalah virus ya. Jadi tentu Pak Gadang bisa menjelaskan secara rinci apa sih HEPA itu Pak? Ya, jadi nanti pada saat kita memang harus memilih HEPA filter, maka harus memenuhi persyaratan. Ini adalah persyaratan yang mandatori Bu Dina. Ini mutlak dan harus, yaitu bahwa HEPA filter tersebut harus memiliki efisiensi minimal loh Bu, ada angkanya yang sudah ditetapkan, yaitu 99,97% untuk menyaring partikel yang berukuran 0,3 mikron. Jadi pastikan pada saat kita mau memilih HEPA, ini persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh HEPA filter air purifier tersebut. Jadi kalau seandainya mereka menulisnya mungkin agak tidak sesuai, artinya perlu dipertanyakan kembali atau perlu dipertimbangkan untuk memilih produk tersebut. Jadi Ibu bisa. Pentingnya 9,7 ini penting ya Pak ya? Dua angka di belakang koma ya Pak? Betul, apalagi kalau memang benar-benar sudah ada sertifikasi yang menyatakan lebih tinggi dari nilai yang minimal ini, Bu. Itu jauh lebih baik. Jadi minimalnya 99,97 ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, aku lanjut ya, Pak. Sebentar. Ya, bisa next lagi. Dan ini juga perlu diperhatikan. Jadi ada standarnya ada dua, Bu Dina. Jadi ada standar Amerika itu tentang MERV, kemudian ada juga standar Eropa yang mengikuti dari EN 182 kalau nggak salah. Jadi kita harus tahu bahwa yang namanya HEPA filter itu harus kalau secara MERV itu adalah di angka 17 hingga 18. Kalau ULPA dia sudah lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman harus perhatikan pada saat membeli air purifier dengan HEPA filter berapa MERV-nya. Jangan sampai pada saat kita memilih MERV-nya lebih kecil dari angka 17, maka bisa disampaikan, tadi Bu Dina sampaikan bahwa banyak partikel-partikel yang lolos ya Bu ya. Apalagi ini terkait virus yang sangat berbahaya banget, invisible killer. Jadi kemarin ada contoh, ada beberapa yang menyatakan, Pak, punya saya baru MERV 13. Artinya apa? Dia hanya bisa melakukan efisiensi tidak lebih dari 75%. Lah, berarti yang 25% partikelnya lolos ya Bu Dina ya. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu nih Pak mau beli ya sebuah HEPA filter kayaknya harus melihat tentang MERV ini ya Pak ya? Betul. Pertama adalah MERV, kedua adalah mengenai kelasnya. Kelasnya itu bisa dari H13 sampai H14. Dan ini sebenarnya peringkatnya memang ada 3. Jadi EPA, HEPA, dan ada ULPA. Jadi yang kita mau bahas sekarang kan yaitu adalah HEPA, di mana nanti juga akan mengikuti loh Bu Dina, ada ISO-nya yaitu ISO 35H hingga ISO 45H. Dan ini adalah standar ya, standar dari Eropa, dari standar dari EN 1822. Itu Bu Dina. Oke. Jadi pastikan teman-teman, ya ini perlu banget Bu, bahwa pada saat sebuah air purifier HEPA itu dinyatakan bahwa dia punya kelas H13, itu ada 2 ISO-nya, yaitu ISO 35H dan ISO 40H. Kalau H14 berarti juga ada ISO yang lebih tinggi, ISO 45H dan ISO 50U. Itu berdasarkan semua kelas ini
atau ISO ini adalah berdasarkan dari berapa efisiensinya pada saat dia melakukan filtrasi tersebut. Jadi sangat penting Bu masalah kelas dan efisiensi. Jadi pada saat nanti memilih yang tepat harus yang pertama lihat berapa efisiensi dari air purifier HEPA filter tersebut. Itu Bu Dina. Nah, kalau saya gini aja deh, Pak. Ya, kalau ibu-ibu itu kan mikirnya yang gampang dan ringan dan lucu ya, Pak ya. Iya, Jadi betul, gini yang aja deh gampang, yang pemikiran mudah. saya, ya kalau kita milih HEPA filter, itu ibaratnya nggak boleh ada partikel yang lolos ya, Pak. Betul-betul yang keluar udara sehat, gitu ya, Pak ya? Betul, tidak boleh ada yang bocor. Itu yang Nggak boleh lolos. bocor tuh, seperti ini ya, Pak ya. Ya. Jadi nggak ada kontaminan baru, ya kan? Kemudian semua virus, partikel lain tuh benar-benar habis, gitu ya, Pak ya? Ya, ini idealnya, ini yang perlu dipertimbangkan dengan. Kayaknya sekarang kita harus berpikir ideal, Pak Gadang, karena kita sedang berhadapan dengan invisible killer, Pak Gadang. Ya, dan Bu Dina, mau saya sampaikan bahwa virus itu tidak hanya yang tadi Bu Dina sampaikan 0,1 mikron, Bu. Ya. Ternyata virus itu range-nya dari 0,1 mikron hingga 0,005 mikron. Artinya kita harus bijaksana, Bu, untuk menyiapkan senjatanya itu harus filtrasi yang lebih kecil dari virus yang sekarang ini ada. Gitu, Bu Dina. Ya. Dan ini loh, Pak, tetangga saya bilang sekarang sudahlah pakai ultraviolet aja gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu aja, tidak ada badan internasional yang menyetujui atau menganjurkan kita memakai ultraviolet ya, teman-teman ya. Ya, UV di dalam air purifier tersebut, betul Bu. Iya, karena sebetulnya zaman dulu Pak, kalau saya mau operasi pasien itu kan kamar operasi pasti kan disterilkan dengan ultraviolet Pak, ya kan? Ya. Nah, kalau disterilkan itu enggak boleh ada orang di situ Pak. Nah, tadi Pak Gadang kita bicara ya tentang bahwa udara itu kan harus 24 jam sehat ya Pak? Betul, betul. Nah, katakanlah di UV, ya kan? Belum termasuk efek samping-sampingnya ya kepada kita. Terus kalau sudah di UV, habis itu kan nggak mungkin UV 24 jam gitu ya Pak ya? Ya, karena kan ternyata juga merusak organ-organ tubuh kita ya Bu ya, menyebabkan apa Bu? Sel kanker ya Bu ya, sel kulit ya. Iya, betul banget Pak. Ya, jadi itu sebagai jawaban ya teman-teman ya sebelum ditanyakan, oke? Jadi kesimpulannya Bu, pada saat yang dilusi dekontaminasinya 24 jam, jika UV-nya ada nyalakan 24 jam, berarti bisa tahu ya Bu ya, risikonya ini selama 24 jam kita terpapar dengan UV. Iya, kosong. Nah, terus satu lagi nih Pak, ya kan ibu-ibu ya suka beli kecap ya. Dan semua kecap tuh kalau kita lihat kan nomor 1 Pak, ya kan? Ternyata saya baru belajar, kenapa kalau semua kecap tuh diklaim nomor 1 ya karena perusahaannya loh Pak, yang ngasih cerita bahwa ini loh nomor 1. Jadi perusahaan yang bikin kecap itu Pak yang nomor 1, ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman dimanapun kalau kita dapat produk ya sudah pasti nomor 1. Siapa yang klaim nomor 1? Ya pembuatnya. Nah, tetapi kalau sekarang dengan era COVID ini kita harus lebih bijak, teman-teman. Ya, jadi pujian nomor 1 tidak boleh keluar dari yang punya merek. Setuju ya, Pak ya? Ya, kita setuju harus sekali Bu Dina. Pengakuan dari sertifikat dari badan independen. Jadi badan independen itulah yang harusnya memberikan sertifikasi yang tidak ada hubungannya sama alat itu. Ya. Tapi mereka sekarang memberikan alatnya untuk dites gitu ya Pak ya? Betul, jadi sertifikasi yang secara independen ya Bu ya, yang kita harus tahu. Sampai badan independen itu bilang bahwa oh hebat gitu ya. Bisa diceritakan Pak mengenai sertifikasi? Jadi yang pertama, jadi dari tadi 4 yang sertifikasi badan independen kita membahas, kita harus tahu bahwa air purifier HEPA harus punya standar yang namanya CADR Bu. Jadi ini diberikan oleh AHAM yang diukur adalah mengenai penurunan kontaminan asap rokok, debu dan serbuk sari, dan harus ada standarnya berapa dia CFM-nya yaitu kubik feet per minute. Jadi makin tinggi angka CADR-nya makin tinggi kecepatan alat itu menyaring saat ini dengan segala kontaminan yang ada di ruang tertutup tersebut. Jadi ini syarat pertama dia harus punya sertifikasi AHAM Bu Dina. Oh gitu ya Pak ya. Seperti ini ya sertifikatnya ya Pak ya. Ya, jadi pasti juga nanti akan kita bisa minta sertifikasinya mana kalau sudah lulus dari AHAM. Nah, kita juga bisa menyampaikan ini bentuk dari sertifikasinya dan kita juga bisa lihat Bu yang di bawah itu kan ada tuh lihat di www itu AHAMDIR itu kita bisa lihat. Ya, oke.
Yang pokoknya kalau kita mau tahu bahwa itu bagus atau tidak, harus bisa dilihat semua orang ya Pak ya? Betul. Jadi artinya Badan Internasional Independen ini sifatnya harus publik, Bu. Jadi kita Ya, bisa mengaksesnya dan kita bisa tahu seluruh masyarakat dunia iya, untuk mengetahui betul. masalah pengesahan tersebut, Bu, atau Ya, sertifikasi yang iya, didapatkan oleh mereka, Bu. ya. Betul. Oke. Nah, terus yang ini, saya itu kan Pak Mas kadang tahu ya, saya itu penderita asma ya. Sejak awal itu kan saya memang memakai air purifier ya. Nah, tentu aja karena dengan saya punya comorbid, saya mau pastikan yang terbaik, Pak. Nah, ini Ya, yang kita minta teman-teman untuk browsing nih, ya kan? www.alergiuk.org. Yuk, kalau betul. sekarang teman-teman lagi ada pakai handphone, monggo sekarang teman-teman buka. Karena kita mau lihat sebetulnya apa yang kita pilih itu sekarang betul atau tidak, ya bisa menyaring virus atau enggak, kan kita mau ngomong soal virus nih. Nah, Ya. caranya setelah dibuka, Pak Kadang ini sudah 30 tahun loh Pak Iya, Bu, sertifikasinya Pak. ternyata sudah 30 tahun sudah menghandle kita bagi teman-teman atau semua masyarakat dunia yang mereka punya alergi. Tapi sebenarnya bukan hanya pemicu alergi loh, Bu. Ternyata banyak pemicu-pemicu lain yang nanti bisa kita Oke, sampaikan kita lihat ya setelah Pak ya, slide ini. sama-sama Ya, ya. Oke, setelah kita klik help and support, teman-teman, kemudian kita klik products. Ya. Setelah klik products, maka teman-teman scroll ke bawah sampai bertemu dengan filter produk, ya. Nah, setelah itu kita lihat teman-teman. Tuh, ya. Ada 32 produk yang didaftarkan di Alergi UK. Betul ya Pak Gadang ya? betul. Jadi ini luar biasa lengkap ya, Bu ya. Kita bisa akses semuanya siapapun Betul. juga, ada masalah kondisinya. Kebetulan karena kita berbicara mengenai air purifier, maka produk type yang kita pilih adalah air purifier ya, Bu ya. Ya. Dan Bu, sebelah kanan itu banyak triggers ya, Bu ya. Jadi wow, Ya. yang Jadi enak diuji banget luar Pak. biasa lengkap. Kalau kita klik air purifier, kita klik aja triggernya. Sekarang kita mau nyaring apa, gitu Pak. Ya. Ya, katakanlah sekarang kita mau nyaring bakteri. Bakteri aja nih Pak, ya kan? Dari Tersisa 9, Bu. Iya, dari 32 itu teman-teman sudah tersisa 9. Ya, Artinya yang 21 lain ya Pak ya? 21 ya? Salah ya saya. ya, Hitungnya kok bingung saya. 21 ya ya Pak ya? total. Tadi Iya, 32, sekarang 23 sisa yang lain 9. itu 23 yang lain berarti nggak bisa untuk nyaring bakteri. Gitu. Ya. Nah, kalau sekarang kita ketemu sama COVID ya berarti teman-teman harus klik virus juga. Setuju ya Pak ya? Ya, ini Nah, paling kalau penting, Bu. teman-teman Ya, klik virus sekarang tinggal 2. Ya. Nah, kalau kita melihat itu cuma ada 2 ini, teman-teman, ya. ya. Atmosfer mini air purifier atau atmosfer sky, ya. Nah, kalau kita lihat, Bu, itu kan cuma virus aja. Nah, sekarang kita coba tuh, Pak, ya. Saya klik semuanya itu. Triggernya saya klik semua, Pak, termasuk dengan gas yang berbahaya ya, Pak ya. Betul, Bu. Ini Kemudian ada gas seperti kayak formaldehid, ini cukup berbahaya, Bu. ya, Apalagi katanya dengan sekarang penyebaran COVID, itu berarti kita punya perhatian ke gas ini. Kemudian ada juga gas TVOC dan VOC, Bu. Ini benar-benar kita harus waspadai juga ini, Bu. ya. Kemudian dengan kondisi kita juga ya, Pak ya, bisa dimasukkan ya kan. Nah, Ya, kalau kita melihat ya memang cuma ada 2 teman-teman yang bisa menyaring itu. Yang di Indonesia adanya yang ini. Bisa Pak Gadang ya. jelasin Pak? Jadi kita bersyukur, Bu, secara di komunitas kita melihat ini ada suatu produk yang memang sejak 2000, solusi ini sejak 2006 loh, Bu. Artinya sudah 15 tahun menghandle kita bagaimana mengelola udara kita di ruang-ruang tertutup kita. Jadi kalau kita lihat, kita dulu punya produk yang di tahun 2006 namanya atmosfer, Bu, yaitu kita lihat saja bahwa partikel yang bisa direduksi itu sudah 0,009 mikron loh, Bu, dengan efisiensi 99,99%. Nah, adiknya, itu kan kakak ya, adiknya itu di launch tahun 2019, Bu Dina. Dan yang luar biasanya, dia bisa menyaring hingga sampai 0,0024 mikron dan bentuknya benar-benar sangat user friendly. Nanti kita bisa cerita di belakang. Jadi ternyata sudah 15 tahun loh, Bu. Luar biasa banget ya Pak Gadang ya. Ya. Oke, jadi teman-teman kita bicara sedikit tentang atmosfer sky. Bisa Pak Gadang ceritakan? Nah, tolong bisa diklik aja, Bu. Jadi ini luar biasa. Ini saya juga dapat ini dari Pak Asril ya. Jadi akhirnya saya sorry. Ya. Bentar, Pak. Ya, Bu.
Play. Bentar Bu, mending mundur saja Bu, iya, mundur iya, sampai sorry. yang khusus kayak. Ya, di play. Nah, oke, jadi kita bisa bayangkan kan, tadi Bu Dina bilang mengenai proses dilusi dan dekontaminasi. Jadi kita berilustrasi bahwa di ruang tertutup kita banyak nih namanya yang partikel atau debu besar. Kemudian ada di situ ada virus dan bakteri dan kontaminan. Kemudian ada juga gas-gas yang berbahaya. Prosesnya adalah single pass filtration. Jadi benar-benar yang namanya partikel besar itu akan disaring melalui prefilter. Kemudian untuk yang sifatnya seperti kayak yang partikel halus virus dan bakteri itu akan tersaring di yang nomor 2 yaitu pass filter. Kemudian untuk yang gas-gas atau bau-bauan itu akan disaring melalui odor filter. Jadi udara yang keluar Bu setelah melewati tadi blower sky-nya itu akan menjadi udara yang bersih, tidak ada partikel baru dan kita bisa jamin. Ya, kalau kita punya alat ukurnya, kita bisa melakukan tapping udaranya menggunakan PM2,5 detektor. Gitu. Jadi proses ini semuanya adalah membuat kita bisa menciptakan, mewujudkan yang namanya proses dilusi dan dekontaminasi. Bisa di next. Oke, Pak. Yes. Nah, ini Bu yang tadi kita bahas, yang tadi Bu Dina bahas bahwa perlunya proses ini ya Bu ya. Ya. Nah, teman-teman, jadi kami juga di komunitas punya alat ukur yang kita bisa memonitor tidak hanya dalam waktu 60 menit, tapi kita bisa ukur dalam waktu 24 jam, juga kita bisa ukur dalam waktu 7 hari dan 30 hari dalam 1 bulan. Ini hanya menggambarkan sebuah ruangan, kita ukur, kemudian di situ juga sudah ada atmosfer. Kita lihat bahwa mulai dari jam 7 malam, jadi 7 malam kemarin hingga 7 malam berikutnya, itu adalah kita lihat bahwa kita bisa mempertahankan yang namanya PM2,5-nya tidak lebih dari 12 mikrogram per meter kubik. Kan tadi Bu Dina bilang bahwa syaratnya namanya udara sehat harus di bawah 12 mikrogram per meter kubik ya Bu Dina ya. Jadinya ini benar-benar proses. Dengan kondisi kayak gini daya tahan tubuhnya meningkat banget tuh Pak. Tentaranya diproduksi banyak banget kan di waktu tidur Pak. Ya, ternyata pada saat tidur Bu, kita rata-rata hanya di bawah 3 loh Bu, kalau kita lihat ya, di bawah 5 mikrogram per meter kubik, benar-benar udaranya sehat pada saat kita tidur ini Bu. Iya, jadi signifikan banget tuh membentukan antibodinya Pak Gadang. Ya. Dengan cara sekarang kita tidur di dalam udara yang sehat. Nah, kayaknya kita lihat dulu ya tentang HEPA-nya ya. Ya, ini videonya. Atmosphere Sky Lab, Episode 1, HEPA Filter. In atmosphere sky, 9.6 meter of HEPA filter is concentrated in this small space and is designed to filter particles as small as 0.0024 micrometers. Keeping in mind that ultrafine particles are measured starting at 2.5 micrometers, Sky can filter particles up to 1,000 times smaller than what we know as the so-called ultrafine particles. Let me make this easier. If this ball here, which is 2 meters in diameter, is equivalent to 1 ultrafine particle, Atmosphere Sky will filter particles the size of a grain of rice, which is 2 millimeters in diameter. Can you see the difference? The HEPA filter in Atmosphere Sky, which has become 3 times more precise, will free you from concerns about the smallness of contaminants. Just with quality of air, your life can change. Atmosphere Sky. Jadi Bu, ini saking rapatnya Bu, ini kalau dibentangkan Bu, tadi itu bisa sampai 9,6 meter Bu. Jadi benar-benar ya sangat rapat sekali ini dalam hal menyaring. Ternyata medianya ini nggak bersahabat banget sama virus ya, Pak ya, Gadang ya. Karena nanofiber polipropilen ini, betul. Sehingga kalau dijerat itu ya sudah, dia kering dan mati seperti itu teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya Pak Gadang. Sekarang ini adalah filter yang nomor 3. Atmosphere Sky Lab, Episode 2, Odor Filter. The odor filter in Atmosphere Sky is made up of activated carbon particles that come from coconut husks. The surface of these activated carbon particles come into contact with various airborne molecules to reduce odor, so the surface area of these activated particles is crucial to Sky's performance. Then, how big is the surface area covered by Atmosphere Sky's odor filter? The amount of activated carbon in the filter is approximately 1,315 grams. The surface area of activated carbon per gram is 1,150 square meters, so the total surface area adds up to 1.5 million square meters.
In terms of soccer fields measured at 105 by 70 meters, this is equal to the surface area of 205 soccer fields. Odor filter with such an impressive surface area is another secret behind the performance of Atmosphere Sky. Just with quality air, your life can change. Atmosphere Sky. Itu tentang Jadi, Bu, odornya Pak Gadang ya. benar, jadi ini adalah sangat penting Bu, kita tahu Bu, ternyata bahwa banyak gas-gas berbahaya Bu yang bisa direduksi secara luar biasa, karena gas-gas ini sangat relate Bu dengan kaitannya dengan PM, dengan kaitannya dengan COVID Bu ya, ternyata ada gas-gas waktu saya baca jurnalnya itu gas kayak NO2, kemudian SO2 atau formaldehid itu perlu kita perhatikan. Kalau bisa kita menghirup udaranya tidak boleh benar-benar terpapar oleh gas-gas ini Bu. Karena kita tahu makin tinggi gasnya, COVID-nya makin bertahan lebih lama ya Pak. Ya, lebih lama. Tadi yang Ibu sampaikan tadi. Atmosphere Skylab Ini yang is a CADR ya, Bu, ya. CADR. CADR clean air delivery rate refers to the amount of air that an ATS can clean in a given amount of time. Atmosphere Sky boasts of 8.5 cubic meters per minute CADR as certified by Association of Home Appliance Manufacturers in the US. Can't quite understand the volume of 8.5 cubic meters? Let me translate that for you. 1 cubic meter equals 1,000 liters. That means 8.5 cubic meters equals 8,500 liters. 8,500 liters equals 4,250 water bottles in terms of 2-liter bottles that we are familiar with. In other words, Atmosphere Sky can clean 4,250 bottles worth of air in just 1 minute, or 72-liter water bottles in 1 second. Coverage area increased 25% from the 53.5 cubic meter of the previous atmosphere to an area of 67.4 cubic meters for Atmosphere Sky. Just with quality of air, your life can change. Atmosphere Sky. Ini yang tadi sudah jelasin Pak Gadang di Ya, depan ya. dan ini luar biasa Bu, ada tambahan ya dengan CADR yang dimiliki oleh Sky Bu ya, untuk ruangan 43 meter persegi hanya diperlukan waktu tidak lebih dari 15 menit Bu pada saat untuk membersihkan udaranya. Ya. Cepat banget membersihkan ya Pak ya. Ya, untuk ukuran 43 meter persegi. Ya. Dan ini teman-teman saya memang harus sampaikan, jadi Sky sudah melewati proses uji yang dilakukan oleh RG UK. Kita ngelihat aja, sekarang ini kan kepedulian kita kan terhadap bagaimana HEPA filter yang bisa menyaring virus. Itu uji yang sudah dilakukan Bu, yang terhadap namanya virus coronavirus Bu ya, SARS tahun 2003. Jadi dia punya ukuran 0,1 mikron. Saya nggak tahu Bu, sekarang berapa ya ukurannya coronavirus setelah dia melakukan mutasi atau varian-varian baru. Mungkin lebih kecil lagi. Yang kita perlu perhatikan bahwa efisiensinya adalah 100% Bu. Jadi 100%. Yang kita harapkan bahwa virus itu tidak boleh keluar dari solusi atau air purifier dengan HEPA filter. Itu yang paling penting. Jadi 100% itu adalah membuat kita menjadi nyaman dan aman ini Bu, terhadap dengan kondisi saat ini. Kalau kita melihat bijaknya kita betul-betul ini banget terperinci ya Pak ya dalam memilih ya Pak ya. Supaya juga betul-betul yang apa yang kita pakai betul-betul akan betul-betul melindungi kita ya Pak ya. Dan kita juga bisa menampilkan sertifikasinya Bu. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupin. Semuanya kita buka, sertifikasinya seperti apa, bisa diakses, dan kemudian virus apa yang sudah diuji. Semuanya adalah transparan Bu. Jadi benar-benar semua bisa untuk melihat. Dan ini juga beberapa dari hasil uji lab dari 32 produk itu Bu, itu juga ternyata dibuatkan ada tabel komparasinya. Kita melihat ada 22 pemicu yang ternyata hanya satu produk Bu yang kita bicarakan sekarang berdasarkan pengalaman kita sudah 3-4 tahun ini, bahwa kita memberikan rekomendasi yang ternyata memang secara RG Bu itu lulus semua Bu, 22 istilahnya PR-nya itu lulus semua gitu. Ujiannya lulus semua itu Bu. Oke. Luar biasa ya Pak ya, kalau kita melihat bahwa ternyata dengan Sky ya semua 22 triggernya masuk ya Pak. Ya, betul. Dan ada tambahan juga ya untuk teman-teman yang sekarang bisa yang memakai Sky, memang kita dipermudah dengan adanya Atmosphere Connect yang bisa kita akses dari manapun bahkan luar kota untuk juga mengakses, mengetahui sebetulnya filternya sudah terpakai berapa banyak, kapan penggantinya, seperti itu. Ya, semua bisa di remote lewat HP kita. Ya, jadi kalau kita melihat teman-teman memang Sky itu menggunakan HEPA di mana kategorinya sudah merupakan kategori H13 yang sudah diceritakan oleh Pak Gadang tadi, ya.
mampu membersihkan udara dengan efisiensi 99,99%, Di atas di atas 99,9%. ya, di atas 99,99% yang saya bilang tadi, komanya penting banget tuh ya. Ya. Koma 2 angka ini penting banget, hanya dalam waktu 15 menit dalam ruangan seluas 43 meter persegi, ya. Mampu menyaring 327 kontaminan sampai sekecil 0,0024 mikron, ya, jadi termasuk virus. Sangat hemat listrik karena kita membutuhkan 24 jam ya Pak ya untuk sekarang mempunyai ruangan yang sehat dan aman. Dan tentu saja karena tidak ada zat-zat yang keluar, pastinya kita jauh lebih sehat ya dengan 4 macam sertifikasi dari badan independen. Ya, jadi kalau kita ngelihat ilustrasinya seperti ini mungkin di kantor pada waktu kita mau memberikan sekarang alternatif solusi dengan memakai HEPA filter sky untuk di ruangan tertutup. Ini contohnya di kantor. Ya, jadi bagaimana Pak untuk summary-nya Pak kalau kita mau memilih dengan bijak Pak Dadang? Ya, jadi artinya kita harus tahu dulu manfaatnya apa. Karena manfaatnya sekarang untuk menyaring virus, ya udah kita sekarang benar-benar harus punya air purifier atau HEPA filter ini yang bisa menyaring yaitu partikel kecil, bakteri dan virus. Kemudian kalau aman berarti tidak boleh ada teknologi-teknologi yang lain, apakah ditambahin UV atau mungkin dan lain-lain. Jadi benar-benar harus HEPA filter saja. Kemudian harus mengikuti tadi Bu, masalah definisi HEPA filternya, terus kemudian dia termasuk kelas berapa, kemudian MERV-nya harus 17-18, dan satu lagi adalah CADR-nya. Jadi semua yang kita bahas ini sebenarnya kita sudah memilih rekomendasi kepada Atmosphere Sky. Itu Bu Dina. Ya. Jadi kita memberikan rekomendasi Atmosphere Sky ini bukan karena pilih kasih kayak gitu ya teman-teman Bapak Ibu, tetapi memang karena mengikuti dari seluruh hal yang tadi diceritakan oleh kami berdua ya. Karena kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak kelihatan mata dan tapi mengakibatkan hal yang sangat berdampak luar biasa terhadap keselamatan jiwa ya. Jadi kalau kita bisa melihat beberapa hal yang pernah kami lakukan, kayaknya sedikit ya nih, cuma ya, beberapa ini sudah saja di ya. akhir acara ini Bu ya, kita udah selesai ya. Jadi ini salah satu di perusahaan BUMN di Jawa Timur kita lakukan. Jadi beberapa ruangannya itu kita berikan dengan solusi untuk pengelolaan udara, di mana kita bisa lihat. Jadi sebelum adanya Sky itu dengan PM2,5-nya 37 mikrogram per meter kubik, sehingga setelah dipasang Sky dalam waktu mungkin hanya 30 menit ini Bu, maka terjadi penurunan ini ruangan direktur utama kalau nggak salah Pak Gadang. Ya, betul, direktur utamanya. Kemudian ini kita pasang juga di kementerian, jadi kita sudah pasang cukup lama, jadi ada produk yang lama Bu, jadi Atmosphere lama dengan Sky, ini di salah satu ruang kerja menteri, dan termasuk ruang istirahatnya. Kemudian ini juga kita sudah handle Bu di beberapa lantai di salah satu gedung yang cukup mewah di Jakarta. Jadi kita pasang karena ruangannya kubikelnya itu luas Bu untuk karyawan seluas 300 meter persegi. Jadi kalau kita bagi dengan coverage-nya Sky 43 meter persegi Bu, jadi ada sekitar di situ ada 15 ya Pak ya? Iya, ada. Jadi kita tambahkan sekitar 12-15 unit Sky yang kita pasang di ruangan yang 300 meter persegi tersebut, Bu. Dan kita pasang juga di ruangan meetingnya dan di beberapa ruang direksinya di sana, Bu. Jadi ini benar-benar lengkap 3 lantai itu, semuanya banyak sekali Sky-nya di sana. Dan kita juga membantu, ini Bu bisa cerita, Bu. Iya, kita membantu di RSPAD nih, Pak Gadang. RSPAD memang sampai membuat rumah sakit lapangan nih, Pak, ya kan? Karena sudah nggak muat lagi, mereka buat di lapangan dan kita happy banget karena di rumah sakit lapangan tuh semua memakai Sky, Pak. Ya, kalau kita ada tuh ada tendanya ya Pak ya Dadang ya. Ya betul, ini darurat ya, instalasi rumah sakit lapangan ya. Next. Ya ini juga beberapa ya bisa dilihat bahwa Menaker RI juga untuk solusi udara sehatnya sudah ada Sky di belakangnya sebelah kanannya betul. Dan juga ini Pangap Abri ya juga sudah ada solusi udara sehatnya dengan Sky, dipercayakan kepada Sky.
Ini Bu bisa cerita Bu. Universitas salah satu universitas besar di Jakarta. Ya. Kita happy banget karena mereka terpaksa melakukan sertifikasi itu Pak pada waktu itu, Ya. ya kan? Terpaksa harus offline, ya. Sebelum PPKM darurat beberapa bulan yang lalu, mereka juga menaruhkan Sky di situ untuk berjalannya sertifikasi pada hari itu. Dan diukur juga Bu, pada saat kita lakukan simulasinya, kita ukur juga setelah ada beberapa Sky di ruangannya meeting tersebut, kita ukur juga dengan PM2,5-nya. Ya. Dan ini saya mau cerita teman-teman, jadi saya punya teman, sahabat lama, dulu waktu itu saya kenal di tahun 92. Selama 3 tahun terakhir, beliau ini kena sakit yang namanya PPOK karena alergi berat. Jadi hidupnya setiap hari yaitu harus tergantung dengan oksigen dan nebulizer. Jadi pada saat tidur terus. Jadi kami ketemu beliau kira-kira di awal bulan Juni ya Bu ya, sekitar tanggal 7 Juni. Akhirnya kami memberikan solusi udara sehat di ruangannya. Dan alhamdulillah teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, beliau sekarang sudah bisa berdiri, beliau juga sudah bisa melakukan aktivitas tidak harus jalan kaki oksigen, dan bisa jalan kaki dari kamarnya menuju gerbang depan yang cukup ya berapa puluh meter. Dan teman-teman, semenjak 30 hari bersama bersama atmosfer, maka beliau ini sudah tidak lagi menggunakan tabung oksigen Bu. Jadi sekarang dia sudah say goodbye kepada tabung oksigennya. Yang tadinya dipakai terus-menerus ya Pak Gadang ya? Setiap hari bisa 3 kali Bu. Setiap hari bisa 3 kali menggunakan tabung oksigen. Ya. Oke. Jadi sepertinya itu ya Pak Gadang apa yang kita sharingkan bersama pada hari ini. Kita kembalikan lagi ke Mas Denny. Mas Doni. Ya, Mas Doni. Oke, terima kasih Ibu Dina, Dr. Dina dan Pak Gadang tuh luar biasa sekali ya penjelasannya dari hulu ke hilir lengkap. Kalau boleh dibilang super lengkap ya kalau saya lihat ya. Saya kalau boleh sini mengambil sedikit summary nih Pak Gadang dan Dr. Dina bahwa yang pertama dari Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 itu sangat selama masa PPKM darurat poin utamanya paling penting adalah rekomendasi untuk menggunakan HEPA filter di ruangan tertutup ya Pak ya. Lalu teman-teman sedapat mungkin hindari air purifier yang menggunakan lampu UV. Tadi sudah dipaparkan alasan-alasan lengkapnya. Lalu pemilihan teknologi filtrasi HEPA itu harus tersertifikasi lembaga yang global dan independen, nggak boleh lembaga sembarangan. Dan harus memiliki kemampuan dilusi dan dekontaminasi ya Pak ya, betul ya? Betul. Lalu patokan memilih air purifier itu sebetulnya macam-macam, tapi yang paling utama saya lihat tadi Bapak paparkan dan Dr. Dina adalah Alergi UK ya Pak ya. Alergi UK di situ sudah sangat mudah sekali diakses, di situ sudah disiapkan beberapa merek yang bisa membantu kita untuk memilih berdasarkan trigger-trigger yang tersedia. Tergantung kita kepengennya mereduksi apa air purifiernya. Kemudian parameter-parameter untuk memilih filter HEPA itu ternyata cukup banyak dan cukup saintifik ya Pak ya. Ada MERV rating, ada H13, 99 harus minimal 99,97%. Ya betul, itu penting juga ya untuk diketahui. Kemudian diameter dari filter HEPA itu harus lebih kecil daripada diameter virus ya Pak ya, betul ya Pak ya. Ya, itu beberapa poin sih Pak Gadang yang saya tangkap penting sekali dari diskusi kita siang ini. Dan oke, sekarang ya mungkin nanti untuk teman-teman yang hadir di sini bisa menghubungi kepada teman yang mengundang, mungkin perlu diadakan juga ya Zoom kecil untuk beberapa orang yang sifatnya private gitu ya. Dan oke, Pak Gadang dan Dr. Dina, mungkin kita langsung ke sesi kedua, sesi tanya jawab ya Pak Gadang ya. Boleh, Mas Doni bisa bantu di kolom chat ya. Oke, mau saya baca. Saya sudah baca kok Pak Gadang. Kita langsung aja ya. Jadi kita akan bisa sampai jam 14.30 ya. Jadi kalau bisa kita jawab semua. Pak, saya melihat tetangga saya ini memulai pembangunan rumah dan semua tukangnya tidak pakai masker. Waduh, apakah bisa terbang ya sampai ke rumah-rumah di tetangga enggak ya Bu? Dropletnya saya jadi was-was untuk membuka jendela di rumah. Tadi kalau kita ceritakan ya memang ada droplet dan aerosol yang bisa terbang sampai 8 meter. Ya.
dan ketambahan angin lagi. Ya, jadi saya pun di rumah, tetangga saya memang juga lagi membangun. Jadi kalau ada asisten rumah tangga saya keluar atau saya keluar, itu langsung sudah pakai masker. Ya, jadi kita betul-betul langsung pakai masker begitu keluar dari rumah. Gitu ya Pak Gadang ya? Ya, betul. Karena tadi kita sudah cerita tentang bagaimana penyebaran dari virus tadi. Ya. Yang kedua Pak Gadang, bagaimana cara membersihkan dari virus ya apartemen yang habis digunakan isoman untuk penderita COVID setelah ditempati 15 sampai 20 hari. Apakah perlu disemprot dengan desinfektan? Ya. Jadi kalau saya melihat teman-teman, tentu saja kita perlu memakai disinfektan, tapi sekali lagi memang kalau kita lihat sekitar 2 minggu aman, tapi untuk amannya tentu saja kita harus mengukur, setuju Pak ya? Dengan PM2,5 detektor untuk melihat bagaimana kondisi ruangan tersebut. Kalau mau dipakai untuk orang yang sehat, saya jauh lebih sarankan untuk menggunakan HEPA filter karena untuk bisa melakukan pembersihan selama 24 jam ya, karena kita nggak tahu apakah menempel di dinding, apakah masih berterbangan ya. Jadi walaupun dengan desinfektan pun ya kita nggak pernah bisa pastikan, tapi yang kita bisa lihat dari PM2,5 meternya seperti itu. Ya. Ya. Jadi artinya proses untuk HEPA filternya harus benar-benar bisa untuk membuat dilusi dan dekontaminasi, ini sangat penting Bu. Jadi pada saat kita memilih HEPA filter tapi tidak bisa melakukan proses dekontaminasi, artinya bisa dibayangkan pasti banyak partikel-partikel yang akan lolos juga di udara di mana kita tinggal, gitu ya Bu. Jadi harus benar-benar dekontaminasinya harus 100% supaya virusnya jangan sampai keluar, harus benar-benar ketangkep gitu ya. Nah, ada lagi yang tulis gini, Pak. Ada yang nanya atmosfer Sky ini buatan mana ya? Karena kalau soal made in ini ada yang nggak mau gitu kan. Kemudian merek apa yang tepat? Tadi kami berdua sudah menjelaskan tentang Sky. Ibu bisa tanyakan kepada orang yang mengundang. Tetapi kami melihat bukan merek, Bu. Yang kami lihat adalah sertifikasi badan independen. Ya, yang kami lihat apakah produk ini betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk keselamatan kita. Ya, jadi bukan lihat mereknya, tapi melihat dari sertifikasi badan independen yang dikeluarkan oleh produk tersebut. Gimana Pak Gadang? Setuju ya? Betul. Dan kita pada saat kita melihat bahwa virus ini adalah invisible killer Bu, ya harusnya kita benar-benar harus mempersiapkan senjatanya itu benar-benar jangka panjang Bu. Artinya pada saat virus sekarang hanya 0,1, mungkin bisa jadi 0,2 atau 0,1, 0,05. Artinya kita sudah menyiapkan lebih dini Bu terhadap terjadi serangan nanti apabila terjadi pandemi dengan mutasi virusnya jauh lebih kecil. Jadi memang kayak langsung di 0,0024. Jadi benar-benar kita udah nyiapin senjata ini jauh lebih dini untuk menghadapi mungkin terjadinya sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Gitu Bu. Pak, ini ada yang panjang Pak. Pak Gadang kayaknya saya harus ceritakan. Pak Gadang dengar bagi-bagi ya Pak ya. Ya. Ada brand-brand yang mengklaim adanya teknologi HEPA yang mereka miliki. Mereka hanya bilang bahwa bisa menyaring polutan udara hingga 0,3 mikron. Jadi tidak perlu memusingkan ukuran HEPA karena bukan itu tolak ukurannya. Karena menurut mereka pengertian HEPA filter bukan mengadu HEPA si A 0,3 atau HEPA si B 0,02 karena ini dianggap pemahaman yang keliru. Jadi kalau partikel yang berukuran sangat-sangat kecil seperti partikel virus, mereka akan bergerak secara acak sesuai dengan prinsip gerak Brown, apalagi nih ya. Jadi mereka mau lolos juga tidak bisa karena gerakan random virus itu menabrak HEPA filter dan tersangkut. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang pengabaian? Oh gini, jadi katanya virus itu pokoknya nabrak HEPA filter mati gitu Pak. Jadi tidak perlu melihat ukurannya, gitu Pak Gadang. Iya. Ya itu, jadi kalau saya lihat ya Pak, walaupun nabrak HEPA filter, kalau ukurannya lebih besar dari virusnya ya pasti lolos ya. Betul. Jadi kalau saya bilang kan banyak banget loh kita ketemu sama klien ya, customer yang sekarang sudah memakai satu HEPA filter, kemudian masih saja terlolos terkena ya. Jadi tentu saja ya kalau saya bilang tadi bahwa kita harus bijak memilih ya, kita nggak mau berantem ya, tapi kalau kita bilangnya yuk lihat berapa ukuran virus, berapa ukuran HEPA filternya.
Nah, satu lagi nih Pak, brand yang saat ini sedang booming bisa diterapkan untuk kelas industri, bukan rumah tangga. Ya, saya perhatikan juga tidak mencantumkan informasi itu, gitu. Tadi Pak Gadang sudah menjelaskan banget bahwa tolong Bapak Ibu melihat adanya tulisan CADR dan MERV ya Pak Gadang ya. MERV, kemudian efisiensinya Bu, bisa untuk partikel berdiameter berapa, dan memang benar-benar ada badan internasional independennya, itu paling penting Bu, dan bisa kita akses, orang bisa ngelihat gitu loh. Dan tentu saja sertifikasi dari Badan Alergi UK. Ya, sebentar Pak. Ini kok 2 kali, sebentar ya. Apa bisa virus berkembang biak di HEPA Pak yang tersaring? Apa Bu? Apakah virus bisa berkembang di HEPA yang tersaring Pak Gadang? Nah, Ibu bisa cerita yang masalah yang kita perlu inang ini Bu, Ibu mungkin bisa jelasin. Jadi begini Bapak Ibu, ya virus itu nggak bisa berkembang biak tanpa inang-inang. Ya, kalau air liur kita tersedot oleh HEPA filter, dia kemudian jadi kering. Air liur dia tidak akan begitu dia nempel ya sebetulnya langsung kering, dan sebetulnya virus itu bisa langsung mati tanpa inang kalau sekarang air liur itu menguap. Ya. Nah, nomor 2 di dalam Sky itu terbuat dari polipropilen yang betul-betul tidak disukai oleh virus, ya sehingga pada waktu dia nyangkut begitu juga dia mati teman-teman. Gitu. Ya. Ada brand yang ada teknologinya NCOO, Pak, NCCO, dan mampu mengolah formaldehid. Bagaimana penjelasannya dibandingkan dengan Sky dalam menggunakan teknologi filtrasi, Pak Dadang? Pernah tahu nggak, Pak? Kalau yang tadi MCCO ya, Bu ya? Ya. Sepertinya saya nanti harus cari dulu informasinya, Bu. Yang jelas gini, HEPA filter itu tidak hanya bisa menyaring mungkin seperti kayak efisiensi terhadap partikel halus virus dan bakteri, tapi sebenarnya yang paling penting Bu, kondisi saat ini sekarang banyak kali beredar gas-gas yang berbahaya untuk tubuh kita, apalagi dengan kaitan dengan radikal bebas itu Bu ya. Jadi bisa dipastikan hal-hal yang bisa menyebutkan bahwa memang produk ini memang benar-benar sudah melewati suatu sertifikasi atau pengesahan yang dia bisa menyaring atau mereduksi dari gas-gas tersebut, Bu. Yang gas yang paling penting sebenarnya banyak, Bu. Tapi yang sesuai dengan Permenkes, Bu, yang saya sebutkan, itu harus ada bisa mereduksi gas NO2, kemudian gas SO2, kemudian ada juga TVOC, dan yang paling penting formaldehid. Itu yang sangat penting yang sudah ditulis di Permenkes bahwa kita tetap harus peduli dengan gas-gas tersebut. Oke, Bu, ini ada tambahan, kebetulan saya dapat juga WA bahwa Sky buatan dari ICCL, dari MW Sinaco LTD. Ini adalah grup dari MW Global. Sebagai tambahan. Ya, tadi ada tambahan. HEPA ini kan cuma menyaring ya Pak, bukan membunuh. Ya, kalau saya bilang memang dia mengikat. Membunuh, kalau saya lihat dia sudah terperangkap karena ukurannya lebih besar dari si HEPA, ya kan namanya dia terjerat ya. Nah, dengan adanya Sky dinyalakan 24 jam, maka tekanan negatifnya terus berlangsung, disedot terus ya, makin dia terjerat. Dan karena bahannya sangat tidak nyaman buat virusnya, dan kemudian jaringan manusia yang keluar juga kering, ya akhirnya dalam hitungan beberapa saat ya virusnya juga ikut mati seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Ini ada yang terakhir Bu, mungkin dari Bu Sonja Agustina. Ini bilang jika ada klaim HEPA filter H13 99,95% HEPA tapi tidak dijelaskan besar kerapatan mikronnya, bagaimana pendapat Bu Dina dan Pak Gadang, dan terima kasih. Jadi Bu, sekarang banyak sekali memang produk-produk baru, khususnya yang mereka klaimnya adalah HEPA filter, tapi mereka biasanya hanya bermainnya dengan penulisan kata-kata yang tidak bisa dibuktikan dengan ya banyak hal, mungkin sertifikasinya atau mungkin apapun juga. Jadi sebenarnya pada saat mereka menuliskannya hanya sebagian saja informasi, itu perlu kita tahu lebih detail, Bu. Tadi kan kita sudah bahas ya, Bu ya, bahwa ada persyaratan pada saat kita memilih HEPA filter dari badan independen internasionalnya, kemudian secara definisi HEPA tersebut, dan lain-lain. Jadi pada saat informasinya tidak jelas, mohon menjadi pertimbangan pada saat memilih tersebut.
Ya. Jadi kalau sudah terperangkap, artinya dia bisa berkembang biak. Nah, tadi kita sudah jelaskan ya bahwa mengapa dia nggak bisa berkembang biak ya karena HEPA tersebut tidak bersahabat untuk si virus ya. Ya. Kemudian ada yang ya. Bu Dina, ini sepertinya Bu Levina mau ingin nambahin jawaban, boleh dari komunitas kita juga, si Dr. Levina. Apakah kita bisa memberikan cuma Levina? Oke, sambil lanjut dulu, nanti saya admit Dr. Levina. Oke, Ibu lanjut dulu. Ya, kalau dibilang apakah Sky ini bisa membantu orang dengan masalah insomnia, tentu saja pada waktu sekarang orang tersebut memang tidak punya masalah yang lain-lain, pastinya akan sangat membantu karena sebetulnya kondisi tubuh kita betul-betul rest tanpa harus fokus kepada hal-hal yang lain. Nah, saya bisa jelaskan lagi nanti kalau kita adakan webinar tentang tidur sehat, ya. Ya. Oke, silakan Dr. Levina mau menambahkan, silakan Dok. Saya sudah unmute Dok. Ya, terima kasih Pak Gadang. Saya mau sharing aja nih karena kayaknya diskusinya panas ya. Banyak pertanyaan. Ringkas aja, sekarang itu banyak kompetisi ya di antara pembuat air purifier. Jadi banyak sekali merek dan semua punya teknologi masing-masing. Dan nggak mungkin kita membandingkan semua, ada ratusan produk barangkali seluruh dunia, ya hanya booming gara-gara pandemi COVID. Jadi kita nggak mungkin satu persatu itu kita kulik ya, kita ulik. Alat ini bagus karena apa, alat itu bagus karena apa. Tapi ada satu hal yang harus, nggak satu hal, banyak hal. Pertama adalah standar efisiensi HEPA harus 99,97%. Mau itu dia ada difusi brown, mau dia menjerat partikel 0,1 mikron atau kurang, tetap definisinya harus 99,97%. Jadi itu dulu satu. Kedua, teknologi yang digunakan untuk HEPA, banyak kan perusahaan mengaku dia bilang pakai HEPA, tetapi itu bukan true HEPA. Artinya dia di bawah 99,97. Jadi penting untuk mencari informasi itu. Dan sekarang sebetulnya informasinya ada di perusahaan gitu. Kalau dia itu dari merek-merek yang terkenal, yang bertanggung jawab perusahaannya, dia pasti punya. Cuman di sini aja yang jualan nggak ngerti. Jadi carilah di Google, cari di website perusahaan, itu saya ketemu kok. Yang mereknya B itu kalau saya menurut saya B sama dengan saya, bebek atau apa terserah, tapi dia tuh harusnya ada di websitenya. Coba cari di website aslinya. Nah, masalahnya adalah itu klaim perusahaan. Itu lagi yang kita perlukan, apakah klaimnya itu didukung oleh sertifikat. Yep. Jadi kan dia klaim dia HEPA 99,99 lah katakan gitu. Nah, itu dia ada nggak penunjangnya? Nah, kalau kita masuk ke website-website yang memberikan sertifikat, kita bisa klik, kita bisa cari merek yang kita mau beli itu, misalnya tertarik dengan merek apa, kita cari di websitenya apakah dia sudah diuji di sana. Jadi ada yang UK, ada yang CADR, itu bisa diuji bisa dicari di websitenya. Tetapi ada HEPA filter yang true HEPA filter itu tidak ada yang harganya murah. Karena teknologinya memang teknologi canggih, jadi nggak mungkin cari yang 5 juta sampai 10 juta, bahkan tidak ada yang di bawah 15 juta. Ya. Kalau di bawah 15 juta, apalagi ditambah macam-macam UV, tambah segala macam, udah pasti itu bukan HEPA. Nah, untuk gas, di Sky itu pakai odor filter. Jadi HEPA itu partikel, kalau gas pakai odor filter. Jadi apapun harus dibedakan bahwa teknologinya memang sudah cover. Jadi mau istilahnya itu gini, orang-orang yang membuat purifier high spec sekarang itu mengacu pada Sky. Apa yang dikeluarkan di Sky itu diadu gitu loh, dicoba disamakan atau dilebih-lebihkan. Jadi sekarang memang betul banyak kompetisi dengan high end ya, dengan alat-alat yang sangat canggih. Tergantung kita sekarang cari aja dia bener nggak sertifikatnya untuk itu. Kalau dia merek terkenal, dia pasti diuji. Kalau dia nggak ada ujinya atau nggak mau diuji, nah itu yang kita ya bijaksanalah memilihnya. Karena dia mengklaim diri sendiri kecapnya itu ya, kecap nomor 1 diklaim sendiri. Oke, itu Gadang dari saya. Dr. Levina untuk memberikan informasi tambahan. Jadi Dr. Levina juga masih
kita dalam satu grup komunitas juga. Oke, gitu Bu Dina ya. Ya, Pak Gadang, ini banyak banget pertanyaan ya. Pinginnya sih kita catat. menjawab semua. Ya, tetapi lebih baik kalau teman-teman ingin mendapatkan jawaban, bisa tanyakan kepada yang mengundang. Nanti yang mengundang itu bisa connect ke kita, gitu ya, betul. untuk membantu menjawabkan ya. Karena kami betul-betul ingin menjawab semuanya ya, termasuk kalau sekarang saya di luar mau bersepeda, apakah aman? Kalau saya bilang sekarang di saat kondisi yang dengan mutasi virus yang sekarang, keluar tidak memakai masker sangat berbahaya. Mengapa? Karena apa ya namanya ya? Kita nggak bisa sebut sebagai mungkin ini, wah ini kan tidak menular lewat udara. Kenyataannya pada waktu sekarang orang batuk itu bisa terbang sampai beberapa meter, apalagi kalau dihembus oleh angin ya. Dan kita lihat di Indonesia tidak semua orang memakai masker dengan baik. Bahkan banyak yang tidak memakai masker. Bahkan banyak yang takut untuk periksa ya. Jadi kita nggak bisa mengambil resiko dengan kita berolahraga di luar tanpa memakai masker. Itu yang tadi saya melihat, Pak Gadang. Jadi nggak apa-apa Bu, kebetulan kan juga saya rekam, jadi saya nanti akan tahu siapa pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti kita akan jawab ya. Jadi silakan nanti menghubungin yang rekan-rekan yang mengajak ke acara ini, nanti bisa biar kami menjawab semua yang ada di kolom chat. Itu ya Bu Dina ya. Sepertinya juga sudah hampir 90 menit Bu, apakah kita sudahin dulu untuk? Ya. Jadi tolong teman-teman, saya ingin menjawab semua, kami ingin menjawab semuanya. Tolong teman-teman bisa berikan kepada orang yang mengundang, nanti kami akan menjawabnya langsung lewat WhatsApp seperti itu. Supaya teman-teman bisa mendapatkan jawaban tanpa terburu-buru. Gitu, seperti itu ya Pak Gadang ya. Karena saya nggak enak juga teman-teman udah menuliskan banyak banget, tapi karena kita terbatas oleh waktu ya, jadi kami berdua akan menjawab melewat dari teman-teman yang mengundang teman-teman ke webinar kali ini. Itu aja, mungkin kita kembalikan ke... Oke, kita kembali ke Mas Doni, MC Mas Doni. Silakan Mas Doni. Ya, terima kasih Pak Gadang, Dr. Dina, dan Dr. Levina juga. Aduh, luar biasa banget ya. Paparannya sangat luar biasa banget, banyak memberikan insight buat kita semua. Oke, teman-teman, yang pasti kita sudah sampai di penghujung acara. Harapan kita adalah dari komunitas We Care, semua bahan diskusi kita ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, khususnya di masa PPKM darurat dan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan untuk lebih lanjut, silakan teman-teman menghubungi teman yang mengundang. Oke, kami undur diri.